Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak ibu semuanya. Semoga anak ibu tetap semangat ya dalam menerima pembelajaran pagi ini. Ya anak ibu, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya, materi kita pagi ini kita tema 3 benda di sekitarku, subtema 3 perubahan wujud benda pada pembelajaran 4 di kelas 3 SD Negeri 37 Sungai Bange. Masih bersama dengan Ibu Resi Liani Putri SPD. Nah, anak ibu, tujuan pembelajaran kita pagi ini adalah yang pertama, anak ibu dapat mengamati proses perubahan wujud benda, wujud dari gas menjadi cair atau bisa disebut dengan mengembun. Yang kedua, anak ibu dapat mengetahui peran dan tugas masing-masing. Yang ketiga, anak ibu bisa dapat bermain sepak bola yang sebenarnya. Dah, anak ibu, pernahkah anak ibu memperhatikan gelas yang berisi air? Wow, pasti pernah ya. Setiap hari kita meminum air putih, berarti anak ibu pernah memperhatikan gelas yang berisi air. Nah, sekarang mengembun adalah proses perubahan wujud dari gas menjadi cair. Ada 2 contoh peristiwa mengembun dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kalian memasukkan pecahan-pecahan es batu ke dalam gelas, sisi luar gelas mula-mula kering. Beberapa saat kemudian, sisi luar gelas terdapat bintik-bintik air. Dah, perhatikan ya, ketika anak ibu naik mobil pada saat cuaca cerah, kaca jendela mobil bagian dalam kering. Ketika hujan turun, kaca mobil bagian di luar, bagian dalam menjadi buram. Kenapa ya? Ketika, ya sekali lagi, kaca jendela mobil bagian dalam kering. Ketika hujan turun, kaca mobil bagian dalam itu menjadi buram. Dah, apabila kalian menempelkan telapak tangan pada kaca tersebut, maka telapak tangan akan menjadi basah. Ya, bagaimana ya kedua peristiwa itu dapat terjadi? Nih contoh gambarnya anak ibu. Ini gelas yang berisi air putih dan ini juga adalah kaca di jendela. Anak ibu bisa perhatikan ya. Dah, sekarang mungkinkah es yang mencair dapat menembus gelas? Ya, mengapa sisi luar gelas menjadi basah? Nah, anak ibu pasti memahaminya. Bacalah penjelasan berikut ini ya nak. Udara di sekitarmu banyak mengandung uap air. Ketika uap air bersentuhan dengan benda-benda yang lebih dingin atau suhunya rendah, maka berubah menjadi bintik-bintik air. Jadi, tetes air di sisi luar gelas bukan berasal dari dalam gelas. Akan tetapi, tetes air tersebut berasal dari uap air di sekitarnya. Dah, anak ibu paham kan dalam menyimak yang ibu bilang tadi? Dah, sekarang anak ibu perlu mengetahui contoh lain tentang proses mengembun tersebut. Mari kita coba lakukan ya percobaannya ke yang lainnya. Dah, alat dan bahan. Yang disiapkan gelas berisi air panas atau hangat. Yang kedua, tutuplah gelas tersebut dengan tutup gelasnya. Yang ketiga, anak ibu biarkan 1-2 menit. Dan yang keempatnya, anak ibu bukalah tutup gelas tersebut. Anak ibu perhatikan ya apa yang terjadi pembukaan tutup gelasnya. Anak ibu bisa mencobanya di rumah bersama dengan dibimbing oleh orang tuanya. Dah, sekarang anak ibu perhatikan ya gambar ibu. Sekarang kita akan berdiskusi. Dah, Siti dan teman-temannya baru saja melakukan percobaan dalam kelas. Percobaan di kelas menggunakan es batu dan air. Ternyata lantai kelas menjadi basah. Siti minta bantuan petugas kebersihan sekolah untuk mengeringkan lantai tersebut. Petugas menggunakan kail dibantu Siti dan teman-temannya. Apakah di sekolahmu mempunyai petugas kebersihan? Ya, pasti ada ya nak ya. Apa saja tugas-tugasnya? Dah, sekarang lakukan secara kelompok atau lakukan bertanya sama orang tuanya di rumah. Wawancarilah orang-orang yang mempunyai peran di sekolah atau kita bisa pindahkan menjadi peran yang di rumah. Tanyakan tugas dari masing-masing orang tua tersebut. Anak ibu juga bisa peran di sekolah yang dikerjakan
wawancarai orang-orang yang mempunyai peran di sekolah dengan bertanya kepada orang tuanya ya anak ibu. Nah, sekarang bermain sepak bola harus dilaksanakan di lapangan berumput. Permainan sepak bola dimainkan oleh 11 orang. Anda paham ya? Permainan sepak bola dimainkan 11 orang. Satu orang pemain berperan sebagai penjaga gawang. Pasti anak ibu sudah tahu. Ya kan? Ya, pada pembelajaran sebelumnya, anak ibu juga sudah pernah belajar teknik menendang bola. Ya, sekarang praktikkanlah teknik tersebut. Kegiatan dimulai dengan melakukan permainan tembaklah aku. Berbarislah membentuk lingkaran, 2 orang siswa berada di tengah lingkaran. Siswa yang membentuk lingkaran akan berlari searah atau berlawanan arah jarum jam. Ya, anak ibu lakukan ya sesuai dengan perintah gurunya. Perintah dan siswa yang berada di tengah berusaha menembak atau menendang bola. Tendangan bola diarahkan ke siswa yang berlari. Nah, siswa yang terkena bola pada bagian lutut ke bawah dianggap kalah dan ganti berjaga di tengah lingkaran. Bola ditendang setelah mendengar bunyi peluit dari guru. Ya, nanti anak ibu gunakan ya bola plastik untuk permainan ini. Seperti ini gambarnya anak ibu. Dah, anak ibu telah melakukan permainan ini. Sekarang anak ibu akan berlatih menendang bola. Dah, nanti dilakukan sama Pak Agung ya anak ya. Nah, sekarang tugas PKN kita yang pertama yaitu tuliskan hasilnya di tempat yang telah disediakan. Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi tentang mengenai peran di sekolah. Apa saja peran di sekolah? Contohnya petugas kebersihan, apa tugasnya? Membersihkan seluruh kelas dan pekarangan sekolah. Nah, itu contohnya ya nak ya. Dan tugas bahasa Indonesia, perhatikan gelas yang berisi air tersebut. Anak ibu buat bagian luar gelasnya apa yang menyebabkan hal itu terjadi. Dan sampaikan pendapatmu di buku tulis temamu. Dan tugas yang keduanya, anak ibu membaca penjelasan di atas. Adakah kata yang belum dipahami? Anak ibu cari ya kosakata barunya. Dan yang ketiga, anak ibu mengamati hasilnya, tuliskan hasil percobaan tersebut. Mengenai hasil percobaan tadi yang ingat tutup gelas dengan air panas, anak ibu amati hasilnya dan tulis hasil percobaannya. Dan sekarang yang terakhir tugas bahasanya, anak ibu membaca dan melakukan percobaan dan lengkapi bagian berikut ini. Dan mudahkan tugasnya anak ibu. Dan selamat bertugas ya. Terima kasih anak ibu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.